Berbohong sekecil apapun walaupun terlihat tidak merugikan orang lain, lama-kelamaan bisa membuat kita jadi terbiasa dan membuat kebohongan lainnya. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas kalau berbohong itu walaupun tujuannya untuk melindungi perasaan seseorang, belum tentu berakhir baik. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget, kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Kapan terakhir kali kamu berbohong? Mungkin boleh dibilang hampir setiap orang pasti pernah berbohong dalam hidupnya. Tidak perlu sebuah kebohongan besar. Kadang kita melakukan kebohongan kecil hanya demi menjaga perasaan orang lain. Misalnya, kamu diberikan hadiah oleh orang yang kamu cintai, kamu tetap bilang suka padahal sebenarnya tidak. Atau ketika temanmu mulai mencoba membuat kue dan memberikanmu sampel, kamu bilang enak padahal sebenarnya tidak. Mungkin sekilas kebohongan kecil ini terlihat tidak berbahaya. Tapi mungkin saja kebohongan yang kita sampaikan justru tidak membantu orang lain. Misalnya, saat teman kita belajar bikin kue, kita selalu bilang enak padahal tidak. Hal ini mungkin saja menghambat temanmu dalam belajar. Berbohong boleh dibilang merupakan tendensi alamiah manusia. Seseorang berbohong biasanya untuk melindungi dirinya sendiri atau orang lain. Menganggap kebohongan sebagai hal yang normal dapat membuat kamu lebih mudah menyingkirkan kebohongan yang tidak ingin kamu lakukan. Perlu dipahami, berbohong memang tidak sederhana. Apalagi jika kamu punya anak atau tinggal bersama anak kecil. Tentu saja kita mengajarkan kepada anak kecil kalau mereka tidak boleh berbohong. Mereka harus jujur. Tapi ada kalanya perbuatan kita justru berbanding terbalik dengan apa yang kita sampaikan. Misalnya, kita membohongi umur anak kecil kepada petugas tiket hiburan agar mendapat harga yang lebih murah, dan sebagainya. Perilaku ini yang secara tidak sadar bisa ditiru oleh anak kecil. Nah, mungkin anak kecil itu berbohong hal kecil dan mudah sekali ketahuan. Tapi seiring waktu, mereka bisa jadi semakin familiar dengan berbohong, dan tentunya ini bukan kebiasaan yang baik kan? Ada eksperimen yang menarik tentang kapan kita mulai berbohong. Jadi para peneliti mengumpulkan anak usia 3 tahun, lalu mereka akan bermain dengan anak tersebut satu persatu. Lalu mereka akan bermain sebuah permainan di mana para peneliti meminta anak kecil menutup mata, kemudian dia akan menaruh cemilan di salah satu gelas yang tertutup. Bila si anak kecil berhasil menebak di mana cemilan itu, maka dia boleh mengambil cemilan tersebut. Tapi jika salah, maka cemilan itu akan diambil oleh peneliti. Mereka lalu memainkan permainan itu selama 10 hari. Menariknya, selama kurun waktu itu, para anak kecil mulai belajar untuk menipu peneliti dan memenangkan permainan. Jadi, manusia sudah mulai berbohong sejak mereka sangat kecil. Tapi tentu saja, saat kecil mereka bukan penipu yang ulung. Kebanyakan dari mereka menipu lalu ketahuan. Tapi semakin dewasa, kemampuan seorang untuk menipu juga semakin canggih. Apalagi ketika anak itu beranjak remaja. Mungkin saja dia berbohong pergi belajar, padahal pergi main dengan teman. Kadang mungkin kita tergoda untuk berbohong karena kita merasa apa yang kita sampaikan bisa membuat seseorang merasa lebih baik atau membuat sebuah situasi sosial menjadi lebih nyaman. Tapi hati-hati dengan berbohong. Ada sebuah riset yang menarik. Peneliti meminta para responden dewasa untuk bermain secara berpasangan. Mereka tidak pernah diberitahu kalau tidak boleh berbohong. Tapi ketika permainan berjalan, para pemain sadar kalau tidak ada konsekuensinya apabila berbohong. Para peneliti lalu merekam aktivitas otak para pemain. Di awal, ketika mereka pertama kali berbohong, bagian otak mereka yang penting untuk rangsangan emosi bereaksi. Namun ketika mereka makin nyaman berbohong, respon emosional mereka menurun. Artinya, para pemain menjadi semakin tidak sensitif setiap kali mereka berbohong. Di awal, para responden berbohong sedikit, karena secara umum kebanyakan orang merasa kalau berbohong itu tidak oke, dan mereka merasa buruk setiap kali mereka berbohong.
Kemudian orang itu berbohong lagi dan lagi, ibarat seperti bola salju. Anehnya, ketika seorang berbohong tentang satu hal, kebiasaan ini bisa membuatnya berbohong pada aspek lain dalam hidupnya. Mereka jadi terbiasa berbohong sehingga mungkin dirinya sudah nyaman ketika melakukan hal tersebut. Ketika diminta umpan balik, kita mungkin berada pada dilema entah berbohong atau jujur. Tentunya di setiap pertanyaan seorang yang minta pendapat, kita punya dua opsi jawaban tergantung dari orang tersebut. Apakah orang itu butuh jawaban jujur atau hanya butuh validasi atas pilihan yang mereka buat? Misalnya, mereka bertanya soal masalah yang muncul dengan pacarnya atau rencana baju yang akan dikenakan saat pesta. Tapi hati-hati jika kamu selalu berbohong. Nantinya kamu malah dianggap tidak bisa diandalkan atau memang ingin orang itu gagal. Nah, bagaimana caranya untuk memberikan umpan balik secara jujur tapi belum tentu mudah diterima oleh orang tersebut? Ini pertanyaan yang lebih tepat daripada kita selalu berusaha untuk melindungi perasaan seseorang di atas segalanya. Tentu saja perasaan seorang itu penting. Tapi coba bayangkan skenario ini. Teman kamu lagi persiapan interview kerja. Lalu ketika dia minta kamu untuk role play dan jawabannya kurang oke, kamu justru tidak memberitahu dia karena takut melukai perasaan teman kamu. Ini bukan hal yang baik kan? Kenapa? Karena kamu punya kesempatan untuk memperbaiki hal tersebut tapi tidak dilakukan. Ketika berbohong, kita mungkin beralasan kalau niatnya baik, entah itu untuk menjaga perasaan orang lain atau kebohongan yang kita anggap tidak berbahaya atau merugikan orang lain. Tapi sayangnya, dari satu kebohongan bisa berlanjut ke kebohongan lainnya. Semakin lama semakin besar karena kita sudah terbiasa melakukannya. Nah, bagaimana caranya untuk keluar dari kebiasaan buruk ini? Mungkin kamu perlu belajar memahami apa pemicu kamu berbohong. Ketika seseorang berbohong tentang satu hal, kemungkinan besar dirinya pernah berbohong hal yang sama di waktu yang berbeda. Kebohongan adalah sebuah pola. Jadi coba ingat lagi, apa skenario atau situasi tertentu yang membuat kamu berbohong? Tujuannya di sini agar kamu lebih mawas diri. Nah, jika sudah, cobalah secara sadar ketika kamu berada dalam situasi tersebut, bilang ke dirimu sendiri, oke, bagaimana bila saya tidak berbohong dan bagaimana hasilnya? Kenapa hal ini penting? Jika kamu terbiasa berbohong, maka kamu sebenarnya tidak tahu apa sih yang sebenarnya terjadi ketika kamu tidak berbohong. Apa yang terjadi ketika kamu mengatakan yang sebenarnya? Apa yang kamu rasakan? Apa yang orang lain rasakan? Jadi, kamu bisa melakukan sebuah eksperimen. Tips lain yang menarik adalah cobalah untuk mengurangi intensitas berbohong atau mencoba untuk tidak berbohong dengan seseorang. Misalnya, coba komitmen dengan dirimu sendiri. Kamu boleh saja berbohong dengan siapa saja, asalkan tidak dengan si A. Dalam hubungan kamu dengan si A, kamu akan berkomitmen untuk mengatakan kejujuran. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.